Halo, apa kabar? Sehat ya buat yang bergabung di video ini. Kembali di channel Matematika Juluces, kita akan belajar matematika secara mudah dan menyenangkan. Video kali ini kita akan bahas teorema Pitagoras. Tapi untuk video ini kita akan mengenal teorema Pitagoras dulu. Tapi sebelum kita lanjut untuk materi kita kali ini, jangan lupa like, subscribe, share, ataupun komen. Biar channel ini semakin berkembang, menghadirkan soal matematika dengan penyelesaian secara mudah dan menyenangkan. Mengenal teorema Pitagoras. Jadi teorema Pitagoras ini ditemukan oleh seorang ilmuwan dari Yunani Selatan yang bernama Pitagoras, di mana peninggalan Pitagoras yang terkenal adalah teorema Pitagoras. Jadi bunyi dari teorema Pitagoras, kuadrat sisi miring suatu segitiga siku-siku sama dengan jumlah kuadrat kedua sisi siku-sikunya. Jadi teorema Pitagoras ini hanya berlaku untuk segitiga siku-siku, ya. Oke, ada di sebuah gambar saya hadirkan di sini. Jadi sebuah segitiga siku-siku, salah satu sudutnya adalah siku-siku, ada tanda kursinya. Di depan sudut siku-siku adalah sisi miring. Dan biasa sisi miring ini disebut dengan hipotenusa. Dan ada dua sisi yang saling siku-siku atau saling tegak lurus. Ada tegak, ada lurusnya. Ini ada sisi A dan sisi B. Jadi rumus dari teorema Pitagoras, sisi miring kuadrat sama dengan jumlah kuadrat dari sisi siku-sikunya. A kuadrat tambah B kuadrat. Jadi kalau ditanya C kuadrat, ini rumusnya. Ternyata kalau ditanya B kuadrat sama dengan C kuadrat kurang A kuadrat. Jadi ini kan supaya kuadratnya hilang, B sama dengan akar dari C kuadrat kurang A kuadrat. Demikian juga A sama dengan akar dari C kuadrat kurang B kuadrat. Jadi ini hanya berlaku pada segitiga siku-siku, ya. Jadi untuk pembuktian dari teorema Pitagoras tadi, di sini ada sebuah gambar. Ini di depan sudut siku-siku kita buat tadi C. Ini sisi A dan sisi B. Jadi pembuktiannya C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Coba kita cek. Yang A kuadrat, ini bagian A, warna biru. A-nya adalah 9. Ini persegi ya. 3 kali 3 9. Berarti 9 tambah ini 4 kali 4 16. 9 tambah 16 adalah 25. Boleh kita hitung sendiri, ini warna merah dari sisi miring atau hipotenusanya, ya. Baik, supaya lebih paham kita mengerjakan contoh soalnya, ya, mengenal teorema Pitagoras. Di sini ada 3 gambar. Jadi gimana cara melihat bahwa segitiga itu siku-siku? Tadi ada salah satu sudutnya adalah siku-siku, ya. Ini. Jadi langsung ingat bahwa di depan sudut siku-siku adalah hipotenusa, ya. Jadi di sini bagian yang pertama yang ditanya adalah BC. Ini AB3, AC-nya 4, berarti hipotenusa. Boleh kita buat BC, kita ingat rumusnya ya. Berarti sisi yang saling siku-siku. Boleh kita buat di sini AB kuadrat tambah AC kuadrat, BC. Lihat ini AB-nya 3, AC-nya 4, ini kuadrat jangan lupa ya. Berarti di sini 9 tambah 16. Ini masih BC kuadrat. Kita mau cari BC. Berarti supaya hilangin kuadrat berarti diakarkan ini. 9 tambah 16 adalah 25. Maka BC akar dari 25 adalah 5. Ini dia. Ya. Oke, kita cek bagian kedua. Ini yang ditanya adalah salah satu sisi yang siku-siku, di mana sisi miringnya sudah dapat 13. Boleh kita buat di sini 13 kuadrat sama dengan boleh yang ditanya adalah ML tambah KL. Ini kuadrat ya. Jadi ini boleh 169, ML-nya ini tetap tambah KL 12 kuadrat. Jadi boleh sebenarnya kita buat langsung ML kuadrat sama dengan 169 kurang 144.
kurang 12 kuadrat itu kan 144. Jadi ML sama dengan kurangkan 169 ada 25 ya. Maka ML-nya adalah akar 25, 5. Oke, bagian ketiga. Kita lihat sisi miringnya diketahui 25, berarti yang ditanya adalah QR. Boleh kita buat langsung. Karena QR kuadrat berarti sisi miringnya 25 kuadrat dikurang 15 kuadrat. Ya, biar nggak bolak-balik rumus. Jadi QR kuadrat sama dengan ini 625 ya kalau 25, kalau 15 itu 225. Kita kurangkan maka QR ini masih kuadrat berarti akar. Kita kurangkan 400. Maka QR sama dengan akar 400 adalah 20. Gitu cara penerapannya. Ini sudah ada di awal ya. Di lembar awal untuk mencari A, mencari B, mencari C. Jadi nama-nama sudutnya mungkin bisa diganti-ganti. Cuman cara penyelesaian teorema Pitagorasnya harus ingat bahwa di depan sudut siku-siku adalah sisi miring dan sisi miring kuadrat sama dengan jumlah kuadrat dari kedua sisi yang saling siku-siku. Yang nomor 2 di sini ada 2 buah gambar. Yang pertama ini ada penggabungan dari bujur sangkar ya atau persegi dengan segitiga siku-siku. Ini ada tanda siku-sikunya. Di depannya 20 cm. Yang ditanyanya adalah X. Ya. Nah, kalau kita lihat dari segitiga ini bahwa ini salah satu sisi yang siku-siku. Berarti kalau ini persegi, ini 12, 12. Kalau dipersegikan keempat sisinya sama panjang ya. Nah, jadi sudah bisa kita tahu ini yang X-nya. Yang ditanya adalah X. Ini sisi miring, dari X kuadrat sama dengan 20 kuadrat dikurang 12 kuadrat. Nah, X kuadrat sama dengan 20 kuadrat itu 400. 12 kuadrat itu adalah 144. Sudah bisa ya. Maka X kuadrat sama dengan 256. Maka X sama dengan akar dari 256. X-nya sama dengan 16 cm. Jadi panjang dari ini adalah 16 cm ya. Oke, kita lanjut ke bagian kedua. Ini ada 2 buah segitiga siku-siku. Ini saling menempel ya. Di depannya ini berarti ini adalah hipotenusa. Dari sini ya. Ini merupakan hipotenusa. Jadi kalau ini segitiga yang ini 5 mm dengan 13 mm. Berarti 13 mm ini adalah hipotenusa. Nah, berarti sisi yang saling siku-siku adalah 5 mm dengan ini. Kalau kita buat ini Y. Y ya. Nah, kita cari mau Y dulu. Kita cari Y dulu. Y kuadrat. Ini hipotenusanya berarti 13 kuadrat dikurang 5 kuadrat. Y kuadrat sama dengan 169 dikurang 25 ya. 25. Berarti Y-nya sama dengan ini akar dari 9 kurang 5, 4, 6 kurang 2 adalah 4, sisanya 1. Berarti Y-nya adalah 12 mm. Berarti ini sudah kita dapat 12 mm. Nah, jadi X-nya kita mau cari X dari segitiga yang kedua ini. Nah, yang lebih besar ini. Maka X itu adalah hipotenusa. X kuadrat jumlahkan. Jumlah kuadrat berarti 12 kuadrat tambah 35 kuadrat. X kuadrat sama dengan 144 tambah 35 kali 35. Kita hitung. Ini 5. Ini 2, 175. Ini 5. Ini 1, 9, 10. 1, 2, 2, 5 ya. 1, 2, 2, 5. Kita jumlahkan. Ini 9, ini 4 tambah 2, 6, ini 1, 2, 6, 9. 1, 2, 6, 9. Coba ini 37 kali 37. Ini 9. Jadi ini 21 tambah 4, 25 ya. 25. Ini 3 kali itu 21, 2. Berarti ini 3, 11. Ini 9, 6, 1, 3. Iya. 1,
Iya, 1, sorry ini 3 ya. 3, berarti jawabannya adalah 37 mm. Itu dia ya. Nah, baik, begitu cara penerapan atau mengenal teorema Pitagoras. Jadi yang perlu diingat dari teorema Pitagoras bahwa sisi miring kuadrat itu sama dengan jumlah kuadrat dari sisi yang saling tegak lurus atau dari sisi jumlah kuadrat dari kedua sisi yang saling siku-siku ya. Jadi di depan sudut siku-siku adalah sisi miring. Baik, itu dia ya untuk video kali ini. Untuk mengawali mengenal teorema Pitagoras, jangan lupa di like dan di subscribe ataupun share ataupun komen biar channel ini semakin berkembang nantinya. Terima kasih. Dah.